Dan berdoanya kepada Allah yang namanya Yehwa gitu. Jadi nggak menuhankan Yesus. Nah di situ di Saksi Yehova saya belajar itu lama sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi walaupun orang tua saya nggak setuju gitu, mereka tuh oh Saksi Yehova sesat gitu, ngapain lo gitu belajar sama Saksi Yehova gitu. Cuma saya pikir loh sesat di mana, kan mereka orangnya baik gitu ya, nggak mengajarkan keburukan gitu kan, orangnya baik-baik gitu, ramah-ramah, persaudaraannya gitu baik. Nah saya pikir ya nggak masalah, saya ngumpet-ngumpet belajar gitu kan, karena belajarnya cuma beda gang gitu, rumah sama gang rumah mama saya ngumpet-ngumpet belajar sampai saya dibaptis. Baptis, terus saya mengabar dari rumah ke rumah juga sempet. Nama panjangnya ketika saya menjadi seorang muslimah namanya itu Siti Farida Mutmainah. Nama asli saya sesuai KTP dan akte lahir Frida. Jadi kan kata Pak Ustadz, karena nama asli saya Frida dikasih nama Siti Farida, kan mirip-mirip. Pertama kalinya saya tahu Bible itu saya belajar dengan Saksi Yehova. Tapi sebelum Saksi Yehova saya sempat ke gereja-gereja Protestan karena dekat rumah mama saya kan ada gereja Protestan tuh GKI. Saya ke situ tapi cuma sekedar ya ibadah-ibadah setiap hari Minggu aja gitu, ke gereja gitu kan. Tapi saya nggak terlalu tahu ajarannya seperti apa gitu kan, Trinitas apa segala saya nggak terlalu paham lah. Saya ikut katekisasi sempat, cuman nggak gitu terlalu membosankan gitu ya menurut saya. Jadi saya cuman ikut sekali atau 2 kali saya udahan. Nah saya mulai serius belajar Bible itu pada saat belajar jadi Saksi Yehova ini. Saksi Yehova kan mereka itu kan memang benar-benar mempelajari Bible gitu ya. Jadi dari Bible gitu dibahas dan mereka nggak menuhankan Yesus. Jadi kan menurut saya itu Saksi Yehova itu lebih masuk di akal gitu dibandingin dari ajaran-ajaran Kristen yang yang katanya ada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti begitu kan. Kalau berdoa gitu kan mereka suka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Saksi Yehova kan enggak, cuman dalam nama Yesus gitu aja kan. Dan berdoanya kepada Allah yang namanya Yehwa gitu. Jadi nggak menuhankan Yesus. Nah di situ di Saksi Yehova saya belajar itu lama sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi walaupun orang tua saya nggak setuju gitu, mereka tuh oh Saksi Yehova sesat gitu, ngapain lo gitu belajar sama Saksi Yehova gitu. Cuma saya pikir loh sesat di mana, kan mereka orangnya baik gitu ya, nggak mengajarkan keburukan gitu kan, orangnya baik-baik gitu, ramah-ramah, persaudaraannya gitu baik. Nah saya pikir ya nggak masalah, saya ngumpet-ngumpet belajar gitu kan, karena belajarnya cuma beda gang gitu, rumah sama gang rumah mama saya ngumpet-ngumpet belajar sampai saya dibaptis. Terus saya mengabar dari rumah ke rumah juga sempet. Saya ngetok pintu misalkan, "Selamat sore Bu," gitu, "permisi, Ibu ada waktu sebentar?" Misalkan saya di sini mau ngobrol nih sama Ibu gitu mengenai, kabar baik gitu kan tapi kita diwanti-wanti jadi nggak boleh masuk ke rumah muslim. Gitu, kalau rumah orang muslim tuh jangan dimasukin. Nah saya sempat dalam hati sih ada pertanyaan gitu, kenapa kok orang muslim tuh nggak boleh dimasukin, karena kan kalau dalam Kristen justru kan kita harus memberitakan Injil kepada semua orang ya kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku kata Yesus. Tapi kenapa kok orang muslim nggak boleh dikasih tahu? Saya sempat ada pertanyaan tapi saya nggak menanyakan itu ke ini penatua, kan disebutnya penatua ya kalau mereka bukan pendeta, karena mereka itu
prinsip mereka begini, karena kalau kita kan tinggal di Indonesia ini kan mayoritas Islam, kita nggak mau nanti terjadi ribut karena masalah agama, karena kan di Islam itu kan nggak boleh ya mempengaruhi seseorang untuk pindah ke keyakinannya kita gitu. Jadi ke orang Muslim jangan, katanya, untuk menghindari konflik, mendingan kita memberitakannya kepada misalkan sesama Kristen gitu, kepada orang Kristen, kepada orang agama lain lah, Buddha boleh, Hindu boleh gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke rumah orang lihat ada tulisan-tulisan Arab gitu, atau misalkan orangnya kelihatannya dia Muslim gitu ya, pakai kerudung atau apa, ya kita lewatin aja rumahnya, katanya gitu. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi saya dilatih untuk bagaimana caranya kita berbicara kepada yang punya rumah, kita menawarkan dari majalah yang kita bawa, memberitakan kabar baiknya itu melalui majalah itu gitu kan, melalui majalah disebutnya Menara Pengawal, seperti itu. Jadi ya lumayan juga sih, saya lumayan juga mengabar, dan terakhir saya keluar itu dari Saksi Yehova karena saya merasa kok kayaknya mereka itu terlalu mengekang gitu ya, terlalu banyak aturan-aturan yang kita itu kalau dalam bersosialisasi aja dibatasi gitu, kayaknya kalau bukan sama sesama Saksi Yehova tuh nggak boleh gitu. Jadi kita mau berteman baik, mau apa harus dengan sesama Saksi Yehova gitu. Terlalu banyak peraturan gitu kayaknya. Saya jadi sempat vakum juga waktu itu, sempat vakum karena kan saya waktu itu punya teman dekat di luar dari Saksi Yehova. Nah, mereka itu mengecam gitu, maksudnya kenapa saya berteman sama mereka itu. Saya sempat vakum, jadi saya sempat agnostik juga waktu itu. Saya sempat udahlah nggak mau ke gereja mana-mana gitu kan. Maksudnya saya udah karena saya pikir tadinya Saksi Yehova ini yang paling terbaik gitu kan. Udah nggak ada agama tuh selain yang baik selain Saksi Yehova gitu. Cuman karena mereka memperlakukan saya begitu, saya sempat kecewa juga gitu kan. Maksudnya kok kayaknya terlalu banyak peraturan yang mengekang gitu ya. Maksudnya terus mereka juga dibilang sesat-sesat segala macam, karena nggak punya gereja gitu kan. Nggak diakui dalam Kementerian Agama gitu, Departemen Agama maksudnya. Jadi saya sempat merasa udahlah mendingan saya nggak mau aktif dulu gitu. Sempat disamperin ke rumah, kok kenapa nggak ke ini lagi, ke perhimpunan, kan disebutnya permau dulu, saya bilang gitu kan. Sempat didatengin juga beberapa kali gitu kan. Ya udah akhirnya saya ketemu dengan mantan suami saya yang gereja itu, yang Kristen itu kan, yang dari gereja Bethel. Saya menikahnya juga secara Kristen gitu di Bandung waktu itu. Cuman kalau di Bandung itu saya diajak ke gereja Bethel ya saya ikut, tapi cuman ikut-ikut aja gitu. Jadi saya nggak terlalu mengimani, cuman sekedar formalitas gitu, karena diajak suami kan, namanya juga diajak suami ke gereja, ya udah ikut, ya nyanyi gitu kan, tapi hati saya tuh nggak ada di sana gitu, karena Yehova kan dulu kan nggak diajarkan menyembah Yesus gitu. Nah nggak di sana, hati saya ya udah pas saya ada peristiwa, kan kebetulan mantan suami saya itu juga kan melakukan KDRT gitu ya. Nah saya pisah jadinya tuh sama dia, saya tinggal di Jakarta gitu.